Halo adik-adik, selamat pagi. Senang ya hari ini kita bisa beribadah kembali. Nah, hari ini kakak ditemani oleh Kak Martin, juga Kak Darwin. Adik-adik, sebelum kita puji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya, Engkau sudah menjagai kami, memberkati kami, melindungi kami. Kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang selalu baik, selalu baru. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, tapi kami mau memuji-Mu terlebih dulu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap hari seharusnya jadi harinya Tuhan ya, bukan hanya hari Minggu saja. Hari ini kita juga mau belajar, kalau setiap hari kita mau puji Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Dia baik. Yuk Kak, kita pujikan pujian ini. Tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalian nanti dengeran ya, dengerin yang baik ya firmannya. Karena kita tahu adik-adik, firman itu meneguhkan hidup kita. Kita akan pujikan satu pujian ya sebelum kita dengarkan firman. Yuk Kak. Yesus, ku
kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami punya telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran. Dan mampukan kami untuk kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semuanya sehat-sehat, semuanya semangat. Pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk tenang ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah penata layanan dalam keadilan. Diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Adik-adik, tentu kalian pernah makan di sebuah restoran ya, bersama keluarga kalian. Nah, di restoran itu kita bisa melihat banyak orang melakukan tugasnya masing-masing supaya restoran itu dapat berjalan, beroperasi, dan melayani para pengunjung yang makan di situ. Contoh, seorang koki dia masak sesuai dengan menu pesanan. Juga ada orang yang tugasnya mencuci piring. Ada yang terima uang dari para pengunjung setelah mereka makan. Ada juga yang mencatat makanan atau minuman yang dipesan oleh orang-orang yang datang ke situ. Ada juga yang tugasnya membersihkan lantai, merapikan meja-meja. Mereka semua ini melakukan tugasnya masing-masing. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Pada waktu gereja mula-mula ada, begitu banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka banyak sekali yang dibaptis oleh para rasul-rasul. Karena semakin bertambahnya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, para rasul, mereka itu berunding karena orang-orang banyak yang tidak diperhatikan. Banyak orang-orang juga yang mengalami kekurangan. Mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah ini. Para rasul akhirnya mengangkat 7 orang yang mempunyai tugasnya untuk memperhatikan, melayani orang-orang yang kekurangan. Mereka itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timo, Parmenas, dan Nikolaus. Akhirnya adik-adik, orang-orang yang tadinya kurang diperhatikan, yang kekurangan, semuanya dilayani oleh para rasul itu. Mereka yang kurang makanan diberi makanan. Mereka yang pakaiannya sudah tidak layak dipakai diberi pakaian yang bagus-bagus. Juga mereka yang sakit oleh para rasul itu mereka dirawat, diperhatikan. Adik-adik, persembahan yang kalian berikan ke gereja itu akan mereka kelola, mereka salurkan. Contoh kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka udah gak bisa kerja. Nah, mereka akan diberikan bantuan setiap harinya supaya mereka bisa
terpelihara hidupnya. Selain itu juga untuk anak-anak yang harus sekolah, membutuhkan uang, dana. Nah, mereka juga diberi bantuan. Contoh lain untuk gereja-gereja yang ada di desa-desa, mereka juga perlu dibantu. Maka tugas dari diakonia ini juga menyalurkan bantuan kepada gereja-gereja. Adik-adik, persembahan yang kalian berikan ke gereja itu akan mereka kelola, mereka salurkan. Contoh kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka udah gak bisa kerja. Nah, mereka akan diberikan bantuan setiap harinya supaya mereka bisa terpelihara hidupnya. Selain itu juga untuk anak-anak yang harus sekolah, membutuhkan uang, dana. Nah, mereka juga diberi bantuan. Contoh lain untuk gereja-gereja yang ada di desa-desa, mereka juga perlu dibantu. Maka tugas dari diakonia ini juga menyalurkan bantuan kepada gereja-gereja. Setelah adik-adik dengarkan firman Tuhan tadi, walaupun adik-adik masih kecil, tapi tugas kalian adalah terus berdoa bagi gereja kita, bagi Bapak Ibu Pendeta, bagi para majelis, bagi guru-guru sekolah minggu, supaya mereka dipakai terus oleh Tuhan untuk melayani. Adik-adik, kita akan ayat hafalan ya. Di dalam Mazmur 69 ayat 33. Sekali lagi ya. Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Ulangi ya dari atas ya. Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Amin. Shalom adik-adik, ada kabar gembira nih. Kita akan kembali lagi beribadah di gereja. Datang ya, ibadah perdana kita ada di tanggal 5 Juni 2022, jam 9.30. See you, Tuhan memberkati. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selalu.